ngelepasin beban. Jangan selalu dipikir, walaupun sama majikan juga kayak gitu. Majikan marah, sekarang marah, ya udah marah aja. Pada prinsipnya ketika kita punya keyakinan dan kita itu mampu ya, percaya diri lah. Percaya diri dan bisa ngerjain sesuatu itu semua, maka kita juga berhak atau kita juga bisa mengajukan keinginan untuk naik buat itu. Ya gini loh, karena yang dulu tuh cuman gaji segitu ya saya kayak kurang kayak gitu. Kalau sekarang ini gaji segini alhamdulillah saya bisa kontrak yang kemarin, udah bisa beli tanah, udah bisa bangun rumah, dan ini Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya sama Mas Gojo akan jalan-jalan ke salah satu agen ya Daning ya. Salah satu agensi di Hong Kong yang sudah lama sekali berdirinya. Tahun berapa Daning? Top 1987. Deng. Saumure mbae sampean ora. Dan kira-kira teman-teman ada nggak yang di sini yang kelahiran tahun 1900? Ada. Kalau 87 sih pasti 87. Yang sebelum 87 masih banyak. Cuman pertanyaannya 87 udah ke sini belum? Nah, makanya ada nggak yang kelahiran Jangan pertanyaan bukan kelahiran, pertanyaannya 1987 teman-teman ada nggak yang sudah di Hong Kong? Atau baru 87 baru masuk? Oh, itu karena baru. kalau 87 baru masuk bisa jadi yang memproses agensi ini. Nah, kalau yang masuknya 85, 86, nggak diproses karena belum berdiri. Ya, untuk teman-teman yang kepengen ke Hong Kong atau mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah di Hong Kong dan ingin tahu agensinya seperti apa, karena di sini agensinya udah berdiri sangat lama sekali ya, artinya dia bertahan. Berdiri sejak 87. 1987. Berarti berapa? 87 berarti 23 tahun. Loh, 30 24 tahun. Sekarang kan 2021. Oh. 24 tahun agensi ini berdiri. Gila, nah, kalau sampai detik ini masih mungkin seumuran sama anak-anak yang ada di sini. Iya. Ada beberapa. Iya, teman-teman yang sekarang umurnya anaknya sekitar umur 32, 33 lah. Kalau yang punya anak umur 33, 32 ya seumur anak ya. Iya, oke teman-teman, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu agen yang berada di Hong Kong, dan ini udah agen yang berdiri sejak tahun 1987. Dan kita juga akan menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan salah satu teman yang sudah diproses atau ikut sama agen ini. Nah, agennya Oppo bojoku ya yang akan berwawancara. Nah, karena yang akan ngobrol sama salah satu teman yang PMI Indonesia yang berada di Hong Kong yang ikut sama agen ini, dan bagaimana keluh kesahnya, terus respon-responnya seperti apa. Ikuti video saya sampai selesai. Let's stay tune in my video. Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya, dan kali ini kita di Bandung Enterprise ketemu dengan Mbak siapa? Mbak Suwarti. Dan ini ada hal yang penting yang ingin kenapa video ini saya buat. Ini adalah hal yang penting buat teman-teman bisa banyak tahu dari seorang Mbak Suwarti. Jadi ibu, anaknya berapa? Satu. Dan suami sudah diambil orang ya? Iya, sudah cerai. Ya, anggapnya udah diambil orang. Oke. Mbak Suwarti udah berapa tahun di Hong Kong? Kalau yang dulu tuh Totalnya aja sampai sekarang total. 11. Ya, Total 11 tahun ya. Intinya sudah Hong Kong itu udah melontok ya. Iya. Jadi pengalaman sampai di Hong Kong itu sudah bukan anak kemarin sore lah. Iya. Jadi
ada nggak perbedaan Hong Kong di waktu sampean pertama kali datang dengan Hong Kong sekarang? Itu ada perbedaan nggak? Ya ada sih. Ada Kira-kira perbedaan. gimana perbedaannya? Kalau dulu tuh waktu aku dulu kerja ya nggak seperti sekarang. Kalau anak-anak yang sekarang tuh kan banyak yang majikan cerewet dikit udah keluar gitu, notis lah apa udah bingung kayak gitu. Kalau yang dulu tuh nggak ada majikan kayak apa aja bertahan. Kebanyakan bertahan kalau dulu. Kalau sekarang tuh udah Beda ya. Iya, beda. Yang dirasain kayak gitu ya. Nah, yang saya tanyakan juga pada saat dulu, pada saat sampean bertahan di sini dan akhirnya sampai 11 tahun ini kan pasti ada fase di mana sampean ngerasa kok kayak gini banget pekerjaan. Ada nggak perasaan yang seperti itu? Iya, ada sih. Ada ya. Nah, itu selama berapa tahun sampean mengalami itu? Pertama itu 2 tahun itu kayak berat banget ya kayaknya. Berat banget memang majikan waktu pertama itu mesti beda. Karena kita nggak punya pengalaman. Bahasa juga bahasa semuanya. masih kurang Betul, gitu betul, ya. betul. Ya itu. Di tahun pertama ya, di tahun pertama yang kontrak pertama. kontrak pertama. Selanjutnya sampean sudah yang kontrak kedua ini bisa sampai 8 tahun. Wah, iya, satu iya. majikan. Alhamdulillah baik. jadi artinya masa-masa di mana sampean harus beradaptasi itu di satu kontrak pertama ya. Tapi pertama, berikutnya sampean sudah bisa sangat menyesuaikan banget. Iya, Akhirnya di kontrak di majikan yang kedua itu bisa sampai 4 kali kontrak. Iya, Ya. iya. Nah, 4 kali kontrak terus sampean memutuskan Untuk pindah majikan. Iya. Kenapa kok memutuskan Iya. pindah? Karena apa? Karena di majikan yang kedua itu gaji saya tetap, cuman di situ majikan memang baik, terus saya dapat bonus kayak gitu ya, sering dikasih tip-tip kayak gitu. Cuman saya rasa gimana? Saya ingin Kurang target cukup lebih gitu. tinggi ya. Iya, kayak nggak cukup gitu Ah. gaji saya. Jadi akhirnya saya keluar tuh, saya lihat-lihat di Facebook itu kok banyak gaji gede kayak Iya, gitu. iya, 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 Kenapa iya. tidak gitu? Jadi Saya ke Bandung ini karena saya cari gaji gede gitu. menarik. Jadi gini, Iya. Mbak. Berarti kalau yang bisa saya baca bahwa masa hidup cuman begini-begini aja. Iya. Sedangkan kemampuan Iya. kita bisa lebih ya, Iya, Pak. Nah, kemampuan saya lebih. Saya mikirnya kenapa enggak saya bisa 2 bahasa. Terus saya punya pengalaman jaga orang tua, saya punya pengalaman jaga anak. Terus saya juga bisa masak, ke Iya. pasar, semuanya udah saya jadi lakuin. cari level yang lebih tinggi lagi ya. Iya. Oke, Terus akhirnya luar saya biasa. memastikan yang ini, Nih, gitu ya. ini menarik ini. Jadi ini buat saya ya inspiring. Jadi yang membuat saya mengagumi para TKW Hong Kong itu ini nih, hal-hal yang kayak gini. Jadi kalau punya kemampuan, kenapa kita nggak berani challenge gitu, Iya, menantang iya, diri kita untuk ke menantang yang diri. lebih. Oke, nah berharap dengan gaji yang lebih gede, nah dapat akhirnya di Iya, Bandung iya, dengan dapat di majikan Bandung, yang lebih iya. gede. Nah sekarang dengan gaji gede, karena ini challenge, tantangan ya, tantangan ini terus yang sampai hadapi dengan gaji yang lumayan gede, berapa sih Mbak kalau boleh disebutin? 6.500. 6.500. Nah, untuk pekerjaannya sama tantangannya gimana kira-kira? Iya, karena aku kerjanya 3 orang, 2 anak Filipin Betul, Bu. sama aku. Hmm. Jadi ya pasti adalah hal-hal yang Slack, ya, ribut, gitu, sesuatu ribut yang nggak pasti tepat, ada. itu otomatis ya? Ya sudahlah, pas satu hari kita, maksudnya sekarang kita marahan, ya udah besok udah hilang Lepas gitu ya? aja, lepasin aja. Lepasin beban, jangan selalu dipikir, walaupun sama majikan juga kayak gitu. Majikan marah, sekarang marah, ya udah marah aja. Karena memang sampean udah di Iya. 8 tahun bahwa tipikal Hong Kong, Ya, memang orang Hong Kong itu keras, begitu gitu ya. Tipikalnya kayak gitu. Maninya cuma mulut aja ya, Iya. maki-maki doang ya. Iya, iya. Kalau kita dimaki, dimarahi ya sudahlah. Itu makanan ya. Kita harus sorry, bilang sorry aja udah, nggak usah Iya. yang kita jawab yang ini bla bla bla, malah bikin ribut. Betul. Jadi tantangannya juga lebih dalam lagi, dua. Jadi pembantunya 3, 2 Yang Filipin. 2 Ini nggak Filipin. sebangsa loh teman-teman. Iya. Bangsanya beda gitu. Rasanya beda ini Bang. apalagi yang 2, aduh, yang anak itu yang 2 tuh malas-malas gitu loh. Oh, Tapi ya sudahlah, kerjaan kita kan udah dibagi. Gitu. Nah, tapi Jadi kerjain bagian kita masing-masing. ini sudah bertahan berapa lama? Ini masih 1 tahun. Masih 1 Iya. tahun. Ini Tahun. intinya di 6,5 ini tembus ya sama sampai 1 kontrak ini bakalan. Iya. Terus kira-kira nih, ketika nanti ditembus 1 kontrak, ada kira-kira nih penambahan
akan meminta penambahan gaji Ya, pastinya seperti itu. sampai akan ngomong kayak Ya, gitu. Wah, pasti. nih teman-teman lihat, perhatikan. Jadi ini menarik dan saya nggak hanya berbicara sebuah teori. Pada prinsipnya ketika kita punya keyakinan dan kita itu mampu ya, percaya diri lah. Percaya diri dan bisa ngerjain sesuatu itu semua, maka kita juga berhak atau kita juga bisa mengajukan keinginan untuk naik. Jadi ini yang harus teman-teman juga bisa belajar dari seorang Mbak Suwarti. Nah, jadi seorang Mbak Suwarti, ibu satu anak, suaminya cabut, pergi dan dia berusaha. Nah, ini ya sekali lagi mungkin target. Jadi ada hal apalah yang menyebabkan Mbak Suwarti ini rela atau ya udah gua fight, ya udah gua challenge, menantang diri saya. Apa? Motivasi apa yang membuat itu? Ya gini loh. Karena yang dulu tuh cuman gaji segitu ya saya kayak kurang kayak gitu. Kalau sekarang ini gaji segini alhamdulillah saya bisa kontrak yang kemarin udah bisa beli tanah, udah bisa bangun rumah, dan ini tujuan saya untuk kedepannya saya harus bisa beli ini, nambah lagi ini gitu. Saya harus punya target kayak gitu. Jadi akhirnya men-challenge ya, dan keren ya, keren. Ini benar-benar saya hari ini belajar dari Mbak Suwarti, jauh kalah saya sama Mbak Suwarti ini kalau dibandingin. Jadi targetnya ada. Terus sekarang ini kan pertanyaan lagi bahwa sampai kapan kira-kira? Kayaknya saya mau nambah lagi karena kalau saya yakin majikan saya mau nambahin gaji itu pasti mau dia. Kelihatan ya, kebaca ya bisa. Kebaca gitu loh. Dan pekerjaan Jadi terus kira-kira maksud saya sampai masih ada plan di 2 tahun lagi, 4 tahun lagi atau berapa tahun? 2 tahun lagi ya. Tapi saya harus apa yang saya inginkan harus tercapai. Ya harus kena dulu. Ya. Saya harus punya tabungan baru saya. Udah kelihatan, nanti baru kita berpikir ulang untuk balik kembali. Oke, terima kasih hari ini sudah berbagi cerita. Saya minta closing statement, artinya pernyataan atau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton di sana agar supaya punya semangat yang kayak Mbak Suwarti ini. Kira-kira harus bagaimana? Boleh? Iya, buat teman-teman yang udah punya pengalaman ya, di sini banyak pengalaman, kita punya maksudnya kelebihan kayak bahasa, pekerjaan udah lama di sini ya. Ayo kayak saya fight harus berani menantang diri sendiri ya. Coba cari gaji yang jangan cuma segitu-segitu aja gitu loh. Kita cari sesuatu yang lebih. Iya, cari sesuatu yang lebih gitu. Kenapa tidak ya? Betul. Saya sebenarnya sepakat terlepas apapun itu ya. Dan kebetulan Mbak Suwarti tadi nyarinya di agent Bandung. Tetapi saya benar-benar dari insight-nya, dari dalam dirinya itu ngerasa bahwa Mbak Suwarti ini seseorang yang luar biasa menurut saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan motivasi dan semangat buat kalian semuanya. Terima kasih dan selamat malam.